Bapak umat lingkungan Santa Cecilia Patokan Kidul, berkah dalam. Pada malam hari ini kita akan mengadakan pendalaman iman secara online yang ke-12 kalinya. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan, menimba kekuatan dari sabda Tuhan, dan untuk berdoa mohon perlindungan dan berkat-berkat Tuhan bagi keluarga kita, bagi kehidupan di lingkungan kita. Marilah kita awali pendalaman iman pada malam hari ini dengan lagu pembuka. Marilah Bapak Ibu kita awali PI pada malam hari ini dengan lagu pembukaan dari Mada Bakti nomor 477, Tuhan Sumber Gembiraku. Ibu, marilah kita masuk dalam suasana hening. Kita akan mengawali pendalaman iman pada malam hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, sumber kekuatan dan kehidupan kami. Kembali kami umat-Mu di lingkungan Santa Cecilia mengaturkan rasa syukur, ucapan terima kasih yang tak terhingga atas semua berkat-berkat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami umat-Mu di lingkungan Santa Cecilia. Terlebih karena pada malam hari ini Engkau sudah memberi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sabda-Mu dalam pendalaman iman secara online. Bapa, seperti biji sesawi yang ditanam dan akan menjadi pohon yang besar dan rindang dan berbuah lebat. Begitulah iman kami Tuhan, bila terus kami pelihara akan menghasilkan buah-buah kasih yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa, beri kami kekuatan, beri kami semangat,
supaya sabdamu yang kami dengar hari ini betul-betul menginspirasi kami, sehingga kami bisa mempraktikkan ajaran kasih-Mu itu dalam perilaku kami, tutur kata kami, dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga banyak orang yang kami jumpai bisa merasakan kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Seluruh doa ini Tuhan kami sampaikan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil kita, Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan sesuatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan melalui Injil Matius, di mana Tuhan menyampaikan ada beberapa perumpamaan, yaitu mengenai biji sesawi dan ragi. Mengapa Tuhan menyampaikan melalui perumpamaan? Karena Tuhan ingin menggali tentang imajinasi kita, kreatif kita dalam berpikir dan mengembangkan kehidupan kita, terutama dalam menegakkan kerajaan Allah. Biji sesawi itu hanya kecil. Bila kita tanam, tanahnya itu adalah diri kita. Biji itu kita tanam di dalam diri kita pupuk dengan kasih, kita pupuk dengan rasa percaya, kita pupuk dengan pengharapan, pasti akan bertumbuh dan berkembang. Sehingga tidak hanya menjadi biji, tetapi akan menjadi pohon. Biji sesawi tadi bila disirami dengan hujan, akan berkembang. Dan kita diminta demikian untuk kita bisa menegakkan kerajaan Allah pada saat ini. Tidak hanya iman kita tanam di dalam diri kita, tetapi kita hujani dengan rasa cinta kasih, kita lakukan dengan perbuatan nyata, pasti akan tumbuh dan berkembang hasilnya. Dan hasilnya memang sungguh luar biasa untuk kehidupan kita. Dan kita diminta untuk menjadi ragi. Kenapa? Karena ragi itu sifatnya menguatkan. Kita diharapkan tidak hanya menanam biji sesawi di dalam diri kita, iman kita, tetapi justru dengan kita menguatkan dengan perbuatan-perbuatan kita, tidak hanya iman yang kita tanam, tapi kita imajinasikan, kita kreativitaskan di dalam kehidupan kita dengan mungkin memberi kasih kepada sesama, kita menolong sesama. Meskipun kita mendapat berbagai penolakan, kita mendapat berbagai tantangan, tetapi bila kita sudah menjadi ragi, akan tetap kuat. Dan kita tidak akan pernah goyah akan iman kita.
Tuhan tetap akan berada di samping kita, menyertai kita. Meskipun manusia seringkali tidak ingin mendengar dan manusia seringkali tidak bisa melihat daya kasih Tuhan yang menyelamatkan bagi kita. Tetapi Tuhan akan tetap bekerja melalui firman-Nya. Marilah kita menanamkan di dalam hati kita, di dalam diri kita, agar kita dapat selalu berkembang dalam iman kita, tidak hanya menjadi biji, akhirnya bisa kuat dan kokoh menjadi pohon yang hasilnya dapat berguna untuk orang lain. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Ya Yesus yang rendah hati, Engkau hadir ke dalam dunia ini dalam kesederhanaan dan bahkan rela direndahkan. Namun Engkau tetap mengasihi kami dengan kuasa-Mu. Seumpama biji sesawi dan ragi, kami pun terkadang diremehkan dan direndahkan oleh orang lain. Namun iman kami padamu menjadikan kami percaya bahwa kami pun bisa menjadi kekuatan dahsyat dan berguna bagi sesama, meskipun itu tidak tampak dilihat orang lain. Mampukan kami ya Yesus untuk selalu meneladanmu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, biji sesawi yang ditanamkan lebih dari 2000 tahun lalu, sekarang sudah menjadi sebuah pohon yang sangat besar. Dengan penuh keyakinan, kami percaya bahwa kerajaan-Mu yang mulai ditanam oleh pelayanan Yesus akan terus tumbuh sepanjang masa sampai kedatangannya kembali ke dunia. Tuntunlah kami sebagai murid-Nya mampu melakukan hal yang sama dengan penuh kepercayaan kepadanya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, tidak ada pribadi yang terlalu kecil bagimu untuk dibentuk. Pertumbuhan hidupmu dalam diri kami dan kerajaanmu di atas bumi, seluruhnya adalah karyamu. Berikanlah rahmatmu kepada kami, agar kami percaya bahwa Engkau senantiasa bekerja, bahkan di saat kami tidak dapat melihatnya sendiri. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, berikanlah juga kepada kami iman dan visi untuk percaya bahwa apabila kami senantiasa taat kepadamu, maka tidak ada yang tidak dapat Kau lakukan atas diri kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yesus, kami mohonkan pula untuk dunia ini. Semoga pandemi COVID-19 segera dapat berakhir dan kami umat manusia di bumi ini dapat kembali hidup berdampingan satu sama lain tanpa rasa khawatir, namun dengan penuh belas kasih yang tulus seperti yang Kau ajarkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pendalaman iman pada malam hari ini telah selesai. Marilah kita akhiri dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang terus Engkau limpahkan untuk umat-Mu di lingkungan Santa Cecilia ini. Secara khusus, karena kami telah Kau perkenankan mengadakan pendalaman iman secara online di tengah pandemi COVID-19 ini untuk menimba kekuatan dari sabda-Mu. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami juga menghaturkan rasa syukur yang tak terhingga karena Engkau telah berkenan mengutus putra-Mu datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Semoga kami dapat menjadi murid-murid Kristus
yang siap berbagi kasih melalui tutur kata dan tindakan, sehingga terwujud budaya kasih di tengah masyarakat kami. Seluruh doa ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.